Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Para pemirsa, pendengar, aktivis media sosial dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin. Biiznillah bi'aunillahi ta'ala, kita semua masih diberikan selalu kesehatan oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu kesehatan yang Allah berikan kepada kita, marilah sama-sama kita wujudkan dengan rasa syukur kita, yakni dengan senantiasa menambahkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah yang sifatnya wajib dan ibadah yang sifatnya sunnah. Insyaallah dengan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya yang insya Allah yakin akan kita nikmati. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita memanfaatkan media sosial pada zaman sekarang senantiasa dicatat sebagai ladang pahala kita yang nantinya kelak akan kita sama-sama nikmati di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar, aktivis media sosial dimanapun berada, dan termasuk teman-teman pemburu berkah fadilah sholat taraweh dimanapun berada, alhamdulillah, gimana ibadah tarawehnya? Sudah semakin lemes? Apakah semakin tidak semangat? Tentunya jangan dituruti nafsu yang seperti itu, karena yang namanya nafsu itu akan senantiasa merugikan kepada kita semua, termasuk pada bulan suci Ramadan. Ingat, bulan Ramadan yang ada di dalamnya yaitu berupa sholat sunnah taraweh. Sholat sunnah taraweh ini hanya ada pada bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak ada yang namanya ibadah berupa sholat sunnah taraweh. Maka dari itu sampai-sampai Rasulullah SAW pernah ditanyai oleh sahabat Jabir, wahai Jabir, ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, wa an Jabir ani Nabi SAW, beliau menyampaikan sahabat Jabir bahwasanya penduduk langit, penduduk bumi, bahkan malaikat akan menangis idza kana fi yaumi akhiri min syahri ramadhana fabakat as-samawatu wal ardu wal malaikatu. Jadi sampai ketika nanti akhirnya bulan Ramadan akan mendekat, ataupun akhirnya Ramadan semakin mendekat, itu para penghuni langit, penghuni bumi, bahkan malaikat pun menangis. Karena apa? Karena akan ditinggalkan musibah li ummati Sayyidina Muhammad, yaitu musibah yang mengena kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Musibah ditinggalkannya bulan Ramadan. Maka dari itu, untuk saat ini sudah masuk kepada apa? Pertengahan akhir bulan Ramadan, bahkan mendekati akhir bulan Ramadan. Maka dari itu jangan disia-siakan. Kita manfaatkan waktu-waktu yang mengandung fadilah, mengandung keistimewaan, termasuk ibadah sholat taraweh. Penasaran apa itu fadilah sholat taraweh pada hari yang ke-19? Kembali lagi dalam kitab Dzurratun Nasihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Suhaifah 17, fi fadilati syahri ramadhana wa fi lailati at-tasi'ata asyara yarfa'ullahu darajatahu fil firdausi. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat Ali, wahai Ali, ketika umatku nanti melaksanakan ibadah sholat tarawih yang ke-19, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya sampai ke surga Firdaus. Masya Allah, kita tidak bisa bayangkan begitu mulianya orang yang melaksanakan ibadah sholat tarawih pada hari yang ke-19 dengan catatan semata-mata ingin mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan hati yang rendah, dengan niat yang tulus,
dengan hati yang ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yarfa'ullahu taala anhu fi firdausi, maka Allah taala akan mengangkat derajat orang tersebut, yarfa'ullahu darajatahu fil firdausi, maka dia akan ditempatkan derajatnya di surga firdausnya Allah taala. Ada sebuah keterangan mengatakan bahwasanya surga firdaus itu merupakan surga al-a'la, surga yang paling tinggi. Maka dari itu marilah sama-sama kita upayakan, kita perjuangkan untuk meraih fadilah, meraih keberkahan, termasuk melaksanakan ibadah sholat tarawih pada hari yang ke-19. Mudah-mudahan ibadah kita semua senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan nikmat oleh Allah taala bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih pada hari yang ke-19. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu saja sesuatu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Dan apabila ada keterangan ataupun kata-kata yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Al-Fakir Muhammad Asif Razak. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.